Dioda merupakan komponen elektronik yang sangat penting. Di video ini kami akan menjelaskan cara kerja dan karakteristiknya, serta bagaimana mensimulasikannya dengan multisim. Dioda merupakan komponen elektronik yang memiliki dua terminal, yaitu terminal anoda dan terminal katoda. Dioda hanya dapat meneruskan atau mengalirkan arus dari anoda ke katoda dan memblokir arus dari arah sebaliknya, yaitu dari arah katoda ke anoda. Dioda umumnya memiliki tegangan untuk mengoperasikannya, biasanya sebesar 0,7 volt atau disebut dengan forward voltage. Jadi, jika ada tegangan di bawah dari 0,7 volt, tidak akan bisa melewati dioda atau dioda tidak bekerja. Dioda memiliki kecepatan switching atau kecepatan buka tutup atau kecepatan memblokir atau mengalirkan arus. Kecepatan switching ini dipengaruhi oleh frekuensi. Karakteristik dioda biasanya digambarkan dengan grafik. Grafik ini menunjukkan hubungan tegangan yang diberikan kepada dioda dan juga arus yang melewatinya. Di grafik ini terlihat dua kondisi yang penting, yaitu bias maju atau forward bias dan juga bias mundur atau reverse bias. Pada judul karakteristik dioda ini, kami memiliki 3 prosedur percobaan, iaitu pada saat menggunakan dioda bias maju, yang kedua pada saat menggunakan dioda bias mundur inverting, dan yang ketiga pada saat menggunakan dioda Zener non-inverting. Pada percobaan yang pertama, kami akan menggunakan dioda bias maju. Adapun prosedur dari percobaan ini ialah dari sumber tegangan 120 volt masuk ke input resistor yang pertama. Kemudian keluaran dari output resistor masuk ke input dioda. Kemudian keluaran dari output dioda masuk ke input lampu LED. Kemudian output dari lampu LED masuk ke grounding. Setelah siap dirangkai, maka kita akan menghidupkan gambar rangkaian ini. Apakah gambar dari rangkaian kami telah rangkai bisa berjalan atau tidak. Nah, bisa kita lihat bahawa lampu LED telah hidup. Berarti prosedur dari percobaan kami ini berhasil. Setelah siap dirangkai semua, maka kami akan melakukan pengukuran arus dan tegangan. Untuk mengukur arus, prob positif dihubungkan pada output R3, kemudian prob negatif dihubungkan pada input dioda. Maka dapat diperoleh arus dari dioda bias maju sebesar 0 ampere. Dan untuk mengukur tegangan dengan cara prob positif dihubungkan ke input dioda dan negatif dihubungkan ke ground, maka dapat diperoleh tegangan pada karakteristik dioda bias maju sebesar 86,466 volt. Kemudian kita menggunakan dioda bias mundur. Simbolnya seperti pada rangkaian yang telah kami buat. Adapun cara mengukur arus dan tegangannya juga sama. Kemudian dapat diperoleh arus pada karakteristik dioda menggunakan dioda bias mundur inverting sebesar 0 ampere dan tegangan diperoleh sebesar 91,921 volt. Kemudian setelah siap diukur, maka kita akan menghidupkan rangkaian. Apakah rangkaian ini berjalan atau tidak. Bisa kita lihat bahawa ini lampunya hidup. Berarti untuk menandakan rangkaian ini berjalan atau berhasil. Dioda memiliki karakteristik yang sangat unik. Pada kondisi forward bias, arus mulai mengalir setelah mencapai tegangan tertentu yang disebut tegangan ambas. Di sisi lain, dalam kondisi reverse bias, dioda akan memblokir arus kecuali jika tegangan mencapai batas yang sangat tinggi, yang disebut tegangan tembus. Pengaplikasian dioda di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, adaptor daya. Adaptor daya adalah perangkat elektronik yang mengubah tegangan listrik dari sumber daya ke tegangan yang sesuai untuk perangkat elektronik tertentu. Adaptor daya menggunakan dioda untuk mengarahkan arus AC ke DC. Kedua, lampu LED.
Lampu LED menggunakan dioda pemancar cahaya untuk penerangan dan indikator. Ketiga, regulator tegangan. Regulator tegangan menggunakan dioda Zener untuk menjaga tegangan stabil seperti pada catu daya komputer. Keempat, pemancar infrared di remote TV menggunakan dioda infrared untuk mengirim sinyal ke perangkat. 5. Radio AM atau FM. Radio AM menggunakan dioda sebagai detektor sinyal untuk menangkap gelombang suara. Jadi, itulah dasar dari cara kerja dioda. Dioda sangat penting dalam banyak aplikasi elektronik, seperti penyiaran arus dalam adaptor, proteksi tegangan, dan banyak lagi. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini membantu kalian memahami prinsip dasar dioda.